Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afahasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Sadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Santri yang mulia, kita awali kajian kita di pagi ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita bersyukur sedalam-dalamnya kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di pagi ini Allah masih memberikan kita banyak sekali karunia dan kebaikannya hingga kita bisa memulai kehidupan kita hari ini dengan berpagi-pagi beribadah kepada Allah, dengan berpagi-pagi duduk bersimpuh di hadapan Allah, memohon kebaikan-kebaikan kepada Allah. Memulai dengan pagi ini kita duduk di majelis ilmu yang semoga mendatangkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salam dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Baik, para santri yang mulia, untuk selanjutnya kita awali kembali dengan basmalah. Basmalahnya agak semangat ya. Ya, semoga diberkahi Allah bagi. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pagi ini kita masih membahas tentang apa? Tentang Mahabbatullah. Tentang apa? Tema kita apa hari ini Mas Yan? Tentang apa? Mahabbatullah. Oh iya, tentang cinta. Tentang cinta ya. Kita belum selesai membahas cinta. Sebenarnya kalau ini ya, panjenengan mau nggak nanti Ustadz share kitab aslinya dari Raudatul Muhibbin? Mau tidak? Kitab asli jadi masih bahasa Arab ya, nanti bisa jenengan pirsani ya. Ya diterjemahkan. Yes, pokoknya dilihat-lihat aja bismillah gitu ya. Kan bisa baca kan? Bisa. Bisa bahasa Indonesia Ustaz. Oh ya. Bahasa Arab bisa. Oke. Jadi sekali lagi hari ini kita masih melanjutkan tentang bahasnya cinta. Sampai kapan? Sebenarnya ya sebenarnya kalau udah bicara cinta itu ya kita bahas sejak dulu gitu ya. Sejak awal kita misal taklim ini sampai nanti terakhir taklim itu sebenarnya semuanya tema cinta. Iya. Karena semua yang kita lakukan hari ini ya kita itu berharap dengan kita beribadah, dengan kita berzikir, dengan kita tilawah, dengan kita di taklim, itu semua dalam rangka untuk menggapai cintanya Allah, mahabbatullah gitu ya. Setelah kemarin kita bahas banyak hal terbaik kepada pembagian cinta ya, dan seterusnya hari ini kita akan masuk tentang subpokok bahasan baru ya. Namun sebelum itu
Ini Rasulullah SAW pernah bersabda begini. Ini hadis ini riwayatnya Abu Daud, ya. Riwayat, mohon maaf, Ustaz ulang. Riwayatnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Di Rasulullah SAW bersabda ya, bahwa hati-hati itu ibarat prajurit, kata Nabi. Hati ibarat apa? Prajurit. Hati ibarat prajurit. Nah, siapa yang tahu tentang ini? Hati ibarat prajurit, kata. Ada yang pernah dengar hadis ini? Belum pernah, Ustaz. Oke, baik, diulangi. Ternyata bukan ini ya. Sekarang kita ulangi. Jadi hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ternyata diawalinya bukan al-qulub tapi an-nafsun. An-nafsun apa artinya? Nafsu. Artinya apa? Nafsu. Enggak bahasa Indonesianya? An-nafsu. Apa? Kehendak. Hasrat. Hasrat. Artinya apa? Hasrat. Apa diulangi? Hasrat. Iya. Baik. Jadi ternyata nafsun itu maknanya bukan hasrat atau keinginan atau ini ya, tapi jiwa. Nafs itu Jiwa. Nah, gitu ya. Maka Nabi mengawalinya bukan al-qulub tapi nafs. Maka langsung saya terjemahkan saja. Rasulullah SAW bersabda bahwa nafs atau jiwa-jiwa itu ibarat prajurit-prajurit yang dibariskan. Ya, jiwa-jiwa itu ibarat prajurit-prajurit yang dibariskan. Ya. Yang saling mengenal di antara mereka pasti yang saling melembut dan menyatu, gitu ya. Yang tidak saling mengenal di antara mereka pasti akan saling berbeda dan berpisah, gitu ya. Kata Nabi begini kan. Jadi kita itu ya, tubuh kita itu ya, bukan hanya tubuh fisik, bukan hanya tubuh fisik atau jasad dia saja, tapi ada aspek jiwa, gitu ya. Kalau fisik bisa bersentuhan, bisa dilihat, gitu ya. Tapi kalau jiwa Tidak bisa. tidak, tapi bisa dirasakan. Nah itu ya, itu bedanya di situ. Maka Nabi menggambarkan bahwa jiwa-jiwa itu ibarat prajurit-prajurit yang dibariskan. Maka jiwa-jiwa yang saling mengenal pasti mereka saling melembut dan menyatu. Sedangkan jika mereka tidak saling mengenal, maka pasti akan saling berbeda dan berpisah, gitu. Nah, kalau orang itu belum meninggal misalnya, apakah jiwa-jiwa yang saling mengenal bisa melembut dan menyatu? Bisa, gitu ya. Itulah yang kadang membuat kita itu tiba-tiba merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang sudah kita kenal baik. Ya, lalu bahasanya jiwa yang saling mengenal itu, jiwa yang saling melembut itu, jiwa yang saling menyatu itu adalah jiwa-jiwa yang dipertemukan dalam cinta. Ya, jiwa-jiwa yang dipertemukan dalam cinta, ya, gitu ya. Nah, sehingga cinta di sini difahami perasaan yang mendalam dan kuat. Perasaan yang mendalam dan kuat di antara mereka yang sedang jatuh cinta, gitu ya. Bagaimana kalau perasaan yang mendalam dan kuat ini cinta seorang hamba kepada Sang Khalik? Tentunya ikatannya kuat. Kenapa? Karena dalam Islam ini cinta itu tidak terbatas. Yang kedua, cinta itu tidak ada batasannya. Artinya kalau sudah ada seorang hamba setelah mencintai
telah mencintai Allah, maka semua aspek yang terlihat dan dirasakan oleh hamba itu semua adalah cinta. Baik itu yang disebut dengan karunia, baik yang disebut dengan ujian atau musibah. Semua dirasakan oleh seorang hamba ini adalah cinta. Tidak pernah ketika seorang hamba diuji oleh Allah dia mengatakan bahwa ini hub, tapi mengatakan bahwa huwa hub. Gitu ya. Jadi ketika cinta itu tidak ada batasannya, gitu ya, tidak terbatas kalau dicinta kepada Sang Khalik, maka melihat apapun, merasakan apapun, maka itu adalah hub, itu adalah cinta. Dan tidak mengatakan bahwa dia lahu, gitu ya. Tidak pernah mengatakan bukan cinta. Sekalipun kalau dia mendapatkan ujian penderitaan, sekalipun dia mendapatkan apa? Ujian penderitaan. Iya, dia mengatakan ada hub. Dia mengatakan ini cinta. Gitu ya. Karena ketika kita itu sudah saling mencintai, maka kita memang rela menderita demi cinta itu. Di sanalah yang disebut dengan apa? Apa tadi? Disebut dengan apa? Cinta. Iya, ikatan yang mendalam dan kuat sehingga tak terbatas. Beda dengan cinta di antara manusia. Itu kadang tidak mendalam, ya, dan sangat terbatas, gitu. Ketika baru menikah, maka yang tampak adalah kelebihan-kelebihannya, kebaikan-kebaikannya, maka cintanya pun memuncak. Tapi begitu mengenal lebih jauh dan mulai mengenal dan kelihatan kelemahan-kelemahannya, maka apa? Cinta itu pun pudar dibawa oleh kelemahan itu. Kalau cinta kepada Allah, maka tidak ada kekecewaan di dalamnya karena tak terbatas tadi. Allah memberikan karunia itu cinta, Allah memberikan ujian itu cinta. Tetapi gitu ya, ketika cinta di antara makhluk, ya, kadang tadi, ya, ketika ada sesuatu yang bisa dinikmati bersama, maka masih ada cinta. Tapi kalau di antara mereka sudah tidak ada lagi atau mulai muncul ketidakfahaman di antara mereka, sudah tidak ada lagi Cinta. Gitu ya. Jadi kan kok kelihatannya kok begitu meresapi sih. Jangan-jangan punya pengalaman itu ya. Nah, merasakan, Ustaz. Oh, merasakan. Masya Allah. Gitu ya. Ya, jadi gitu. Allah Akbar, ya. Gitu ya. Maka ada ya, Imam Abu Dawud Az-Zahiri mengatakan bahwa cinta, dengerin ya, ini bisa jadikan satu saja. Cinta adalah cerminan orang yang sedang jatuh cinta untuk mengetahui watak dan kelemah lembutan dirinya dalam citra kekasihnya. Kenapa? Karena sebenarnya dia tidak jatuh cinta kecuali kepada dirinya sendiri, gitu. Nah, itu dia. Kalau cinta sama manusia itu begitu. Nah, bisa diulang? Silakan diulang yang udah mencatat. Dari cerminan. Oh iya. Oke. Ustaz pelan-pelan ditulis ya. Ini nasihat dari Imam Abu Dawud Az-Zahiri. Imam Abu Dawud Az-Zahiri. Ya. Beliau memberikan nasihat begini. Cinta adalah cerminan. Cinta adalah cerminan. Ya. Orang yang sedang jatuh cinta. Semangat amat. Iya. Cerminan orang yang sedang jatuh cinta. Bentar dulu. Kalau Bu Natawi, memang harus begitu. Kalau kita itu memahami, iya, semakin usia bertambah itu seharusnya dalam agama kita cinta itu semakin tinggi.
Ya, bukan semakin pudar. Itu orang kafir, kalau orang kafir begitu. Gitu kan? Tapi kalau orang Islam, orang mukmin semakin bertambah usia, semakin dewasa batinnya, cinta semakin hebat, semakin kuat gitu ya. Gitu. Nah, sekarang tulis. Ayo, semangat menulisnya. Cinta adalah cerminan orang yang sedang Jatuh cinta. jatuh cinta. Untuk mengetahui juga. Laginya diekspresikan gitu sih. Untuk mengetahui untuk mengetahui watak dan kelemah lembutan dirinya dalam citra kekasihnya. Titik. Citra itu apa? Citra image. Apaan? Image. Ya orang kadang ngomongnya jaim itu loh, jaga image itu ya. Jadi kalau di depan kekasihnya dia itu jaim banget. Kalau ada kekasihnya liar. Itu nyablak. Kalau pas bersama kekasihnya itu makannya sedikit sekali. Begitu kekasihnya nggak ada, makannya 2 piring. Ini mau dibikin status di WA Ustadz biar pada lihat. Bareng-bareng Bu Natewi. Iya, jangan hanya satu. Jangan hanya satu, semua santri yang hadir di ini di kajian ini kasih aja ke satu semua. Orang biar iya. Tapi ini belum selesai loh. Tadi baru titik loh. Kan 2 kalimat nasihatnya. Coba dibaca dulu. Imam dibaca siapa? Bu Natewi. Ya, Ustaz siap. Cinta adalah cermin orang yang sedang jatuh cinta. Cerminan, bukan cermin. Cerminan orang yang sedang jatuh cinta untuk mengetahui watak dan kelemah lembutan dirinya dalam citra kekasihnya. Titik. Itu titik. Lanjutannya. Karena sebenarnya dia tidak jatuh cinta kecuali kepada dirinya sendiri. Pada dirinya sendiri. Ya. Ya, terima kasih udah dicatat. Ya, jangan lupa nanti dijadikan status pagi ini biar hidupnya penuh dengan cinta. Ya. Tadi karangan Imam siapa Ustadz? Imam Abu Daud Az-Zahiri. Imam Abu Daud Az-Zahiri. Az-Zahirinya tulisannya gini. Ya, Imam Abu Dawud itu biasa tulisannya. Az-Zahirinya A Z H kemudian Z H A H I R I. Az-Zahiri. Ya, itu ya. Jadi nanti kalau bikin status ini di bawahnya dalam kurung Imam Abu Daud Az-Zahiri gitu ya. Nah, gitu ya. Coba Bu Mariati dibaca lengkap juga. Ayo Bu Mariati. Ya, nggak ada, suaranya nggak keluar. Apa Ustaz? Ya, coba dibaca ulang tadi. Saya dari depan enggak ngerti. Oh, enggak nulis. Oh, tidak nulis. Oke. Nulis. Bismillah.
cinta adalah cerminan orang yang sedang jatuh cinta untuk mengetahui watak dan kelemah lembutan dirinya dalam citra kekasihnya. Karena sebenarnya dia tidak jatuh cinta kecuali kepada dirinya sendiri. Ya, gitu ya. Ini sebenarnya sekali Imam Abu Daud Az-Zahiri ini ingin menggambarkan kalau cinta kepada makhluk itu begitu. Ya, sehingga di sini menggambarkan apa? Cinta itu sangat Egois. sangat egois. Iya. Maka kalau ada orang mengatakan aku cinta kamu itu Bullshit. Maka kalau ada orang mengatakan kepadamu aku cinta kamu, maka sebenarnya dia sedang mengatakan aku sangat mencintai aku. Tapi ngomongnya aku cinta kamu. Tapi sebenarnya jiwanya ngomong aku cinta diriku sendiri. Kalau bahasa apa namanya konotasinya itu loh. Ya. Kan Bahwa memang harus mencintai diri dulu, Ustaz. Ya. Harus mencintai diri sendiri. Iya, bisa. Tapi konteksnya bukan di situ ya. Jadi konteksnya adalah tentang tadi. Ketika seorang mengekspresikan cinta, maka sebenarnya dia tidak sedang berpunya kepentingan mencintai orang lain, tapi dia sedang berpunya kepentingan untuk mencintai dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Ya, oke kita lanjutkan ya. Ya, nanti bisa pagi ini bisa di ini ya, ini ya. Gitu. Maka sekali lagi sudah agak banyak ya. Kita sudah mulai banyak membahas tentang cinta, gitu ya. Kadang memang secara umum kadang orang memahami bahwa cinta itu begitu mudah diucapkan, begitu mudah untuk diungkapkan, begitu mudahnya untuk disebutkan, gitu ya. Bahkan kalau kita pernah dengar ya cerita yang melegenda ya, cerita yang apa? Melegenda, masyhur, terkenal gitu ya. Yaitu adanya cinta antara Qais pada Laila gitu ya. Cintanya Qais pada Laila. Sehingga cinta mereka berdua mereka memilih sebutan Majnun. Sebutannya apa? Majnun, gila bagi cinta gitu ya. Maka kalau panjenengan itu pengen misalnya mengungkap kapan kira-kira pertama kali Qais bertemu dengan Laila gitu ya. Kapan Qais kemudian dekat akrab dengan Laila gitu. Kapan tahukah engkau kapan Qais merindukan Laila? Kapan bertemu Laila kayak gitu ya. Kan gitu ya. Dan itu semua yang membuat Qais semakin majnun gitu ya. Laila Majnun. Bahkan gitu ya. Saat Qais bertemu Laila pun gitu ya. Setelah itu Qais ingin selalu bertemu dengan Laila. Maka saat itu Qais pun menyebut terus-menerus nama Laila. Apa-apa Laila. Apa-apa Laila. Iya, duduk ngomong, sebut Laila, berdiri Laila, berbareng Laila, gitu ya. Maka saat nama Laila itu disebut oleh orang lain pun, gitu ya, orang lain loh yang nyebut, maka bergetarlah hati Qais. Kenapa? Ia ingat akan yang dicinta. Dan pada saat namanya disebut, nama kekasihnya itu disebut, muncul apa kira-kira? Kecemburuan menggelora di dadanya. Gitu ya. Nah saat itulah sebenarnya Qais ini seluruh ingatannya akhirnya sudah dirampas dengan yang namanya cinta. Tubuhnya dihancurkan oleh kerinduan pada yang namanya dicinta. Siang tidak bisa makan, minum malam tak tenang tidur, dan selalu bangun seraya menyebut siapa? Laila begitu. Saat itulah dia itu seperti orang yang tidak sadar gitu. Kenapa? Karena kesadarannya telah direnggut oleh yang dicinta itu. Kemana Qais menghadap, hanya wajah Laila yang tampak.
sedetik lupa pada Laila, itu kerugian bagi Majnun. Gitu ya. Maka disitulah jiwa raganya hanya untuk yang dicinta. Matanya telah buta, hatinya pun buta. Ya. Dia matanya buta kepada selain Laila. Hatinya pun buta kepada selain Laila. Oh, pokoknya apa-apa harus Laila. Apa-apa Laila. Coba gambaran ini kita angkat, kita alihkan kepada mahabbatullah. Gitu ya. Misalnya ada pertanyaan, tahukah engkau kapan cintamu pada Allah? Gitu ya. Apakah engkau memilih sebutan Majnun sehingga engkau akan menjadi orang gila kepada cintanya Allah? Gitu ya. Kapan engkau pertama kali merasakan dan bertemu dengan Allah? Kapan engkau merasa dekat akrab dengan Allah? Kapan engkau merindukan Allah? Kapan engkau merasa ditemani oleh Allah? Dan cukuplah. Dan apakah engkau cukup membuat dirimu menjadi Majnun? Gitu. Gitu. Maka kalau misalnya ditanya saat kapan engkau selalu ingin bertemu dengan Allah? Saat kapan engkau menyebut terus-menerus nama Allah? Allah, 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 gitu. Gitu ya. Bahkan saat nama Allah disebut orang lain, ketika orang lain menyebut nama Allah gitu, maka saat kapan hati kita waktu itu bergetar, gitu ya. Gitu ya. Itulah ternyata kita punya kecemburuan, gitu. Kecemburuan menggular di dada kepada Allah. Kita tidak ingin orang lain menyebut nama Allah, gitu. Gitu ya. Maka saat itulah dia tidak lagi fokus kepada tubuhnya, tubuh jasadnya, tapi dia sedang fokus kepada tubuh jiwanya, gitu ya. Tubuh jiwanya yang berada dalam kerinduan pada yang dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Siang tak makan minum karena sedang berpuasa, malam pun tak tenang tak tidur karena sedang bermunajat qiyamul lail, seraya menyebut nama kekasihnya, yaitu Allah. Allah, Allah. Saat itulah kesadarannya terhadap dunia sudah direnggut, sudah nggak ada lagi. Yang adalah kesadaran untuk menggapai jiwa-jiwa yang bersih, jiwa-jiwa yang mi'raj, jiwa-jiwa yang naik, melangit, jiwa-jiwa yang mengharapkan kehidupan yang lebih baik bersama kekasihnya, yaitu Allah di surganya kelak. Maka saat itulah hamba ini akan kemanapun dia menghadap, ya, hanya wajah kekasihnya, hanya melihat Allah yang tampak. Dalam hal ini dia merasakan kekuasaan Allah, merasakan dibersamai oleh Allah, gitu ya. Dan baginya sedetik lupa pada Allah ada kerugian yang sangat besar bagi dirinya. Jiwa raganya akhirnya hanya untuk Allah, gitu ya. Matanya telah ditutup, hatinya pun telah dibuka hanya untuk kekasihnya. Mata lahirnya ditutup, mata batinnya yang dibuka hanya kepada Allah. Dia sudah membutakan mata lahir dan mata batinnya kepada selain Allah. Itu ya. Disitulah sebenarnya sekali lagi kita merasakan nuansa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Baik, berikutnya kita akan masuk sebuah pembahasan berikutnya. Ya, oke, dari sini mungkin panjenengan sudah ini. Ya, harapannya sudah semakin ada gambaran mahabbatullah itu kayak apa toh, gitu. Ya. Insyaallah. Iya, semoga nanti next ke depan setelah bab ini kita akan bahas tentang biografi. Biografi itu ya kisah-kisah kekasih Allah, bagaimana mereka menerjemahkan, mempraktekkan mahabbatullah dalam kehidupannya, gitu. Bagaimana kekasih Allah itu atau para waliullah, para aulia, ya, mengekspresikan cintanya kepada Allah, kan itu ya. Sehingga nanti kita bisa belajar, ya. Nanti kita ambil dari kitab misalnya Qisasul Aulia, kemudian kita nanti akan buka kitab yang lain yaitu Ma'ariful Aulia. Ya, di situ ada
ini ya, banyak sekali para wali di situ diceritakan tentang bagaimana refleksi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum selanjutkan ada yang mau menyampaikan, ada yang mau komentar terhadap apa yang sudah kita bahas dari awal buka sampai ini tadi, sampai kepada Qais dan Majnun, sampai kepada antara diri kita dengan Allah. Ada yang mau komentar, silakan. Ayo, sambil Ustadz minum ya, boleh Ustadz minum? Boleh, silakan. Boleh ya. Ya. Ini Ustadz disiapkan ini kopi sama Umi. ya, sama juga air panas juga ya. Ya. Ayo silakan, ada yang mau komentar? Cukup? Cukup Ustadz. Oke, baik. Berarti waktunya juga udah habis ya? Belum, baru mulai. Baru mulai. Ini sudah hampir jam 7 tahu, kok baru mulai. Bu Natewi ini kok. Soalnya baru gabung jadi baru mulai. Oke, baik. Dalam kitab Raudhatul Muhibbin, ya, dalam kitab Raudhatul Muhibbin, lengkapnya apa nggih? Ada yang tahu lengkapnya betul? Raudhatul Muhibbin wa Nazhatul ya masyata masataqin ya. Nanti Ustadz ada kitab ini yang versi aslinya nanti, dan sudah sama timnya Ustadz sudah dibentuk e-book, nanti kalau menginginkan bisa ini ya, bisa minta ke Ustadz biar tahu itu tentang kitab itu aslinya kayak apa sih kitabnya gitu ya. Nah, di kitab Raudhatul Muhibbin yang kemudian diterjemahkan bebas adalah apa? Taman-taman orang sedang jatuh cinta. Judul kitabnya Taman-taman orang yang sedang jatuh cinta. Nah, di situ ada pokok bahasan tentang bukan antara kalau dulu ada judul antara Penang dan Jakarta. Antara Jakarta dan Penang gitu ya. Itu bukan masalah itu, juga bukan antara Solo dan Causeway, bukan itu. Kalau bicara cinta lebih jauh bicara antara sesuatu yang sangat dekat sebenarnya gitu. Tapi kadang orang menganggapnya itu sangat jauh gitu ya. Apa? Antara, kalau bicara cinta antara apa? Sekali lagi bukan Penang dan Jakarta, bukan antara Solo Causeway, tapi tentang hati. Tentang apa? Hati. Oh ya, Ustadz dengarnya tentang Abi dan Umi ya gitu. Ya, biar kalian itu diiming-imingin terus. Biar semakin cinta sama Allah, Ustadz. Amin ya Allah. Ya, bahagia Ustadz. Iya. Jadi kita kalau sudah bicara cinta, kita bicara ini ya, yang sering muncul dibicarakan banyak orang itu antara mata dan hati. Sehingga konon ada orang mengatakan bahwa cinta itu dari mata turun ke Hong Kong. Hong Kong lah. Kejauhan. Ada yang mengatakan dari mata turun ke rumah. Jadi cinta itu lihat dulu punya rumah belum lo gitu. Kadang ada dari mata turun ke mobil. Sudah punya mobil lo? Belum.
Bahkan ada Belum. juga dari mata turun ke sawah. Sawahnya berapa hektar gitu. Berani-berani melamarku gitu. Gitu ada yang gitu ya. Banyak, Ya. Ustaz. Oke ya. Ini mohon maaf ya. Kita itu kalau membahas tentang al-hub itu kadang agak melankolis sedikit ya, nggak apa-apa ya. Gak apa-apa, Ustaz. Kitanya juga ikut melon. Iya soalnya temanya itu. Nanti kalau udah temanya ini mujahadah baru kita ini ya. Semangat Misalnya ya, ya jihad dan nafsun misalnya. Jihad Dan melawan hawa nafsu misalnya, atau pokoknya tema-tema kaitan dengan semangat pasti kita semangat. Kita dan ngikutin menggebu-gebu. temanya ya. Masa ngomong cinta tapi bahasanya bahasa seperti panglima yang sedang ngasih motivasi. Ya sekali lagi mereka yang sedang jatuh cinta itu mereka saling melembut. Hatinya saling melembut di antara mereka sampai perkataannya juga saling melembut. Nggak ada itu teriak-teriak. Misalnya pasti dia kalau ngomong ya yang bebek gitu. Nadanya pasti gitu. Nggak pernah dia ya yang bebek, nggak pernah. Betul tidak? Betul. Pasti nadanya itu melembut. Gitu. Begitu. Ya, ini tahu nggak? Ini Ustadz ini terdengar jelas sama Umi. Penjelasan ini tadi. Gitu ya. Kan Ustadz di rumah jadi di ruang kerjanya Ustadz. Jadi atau nanti kayak suatu kali Umi yang ngisi, mau nggak? Mau, Ustaz. Mau. Mau, Ustaz. Biar kenal Umi, Ustaz. Ya, nanti Ustaz bilang ke Umi, anak-anak pengen Umi yang ngisi. Ngomongnya anak-anak padahal sudah sepuh-sepuh. Ya tadi karena kalian kan santri itu anak-anak dalam agama. Ya, Ustadz sama Umi kan ya bapak ibumu dalam agama ini kan gitu. Ya, maksudnya ngomongnya gini, Mi, anak-anak pengen Umi yang ngisi gitu. Ya, kan Umi. Ya, Kata Umi, Ustadz kata Uminya, siap, Abi, gitu. Wah, mantep. Jadi, Natawi bisa aja. Biar semangat lah, Ustadz. Oke, siap. Oke, baik. Kita langsung ke pokok bahasan apa? Antara Jakarta dan Penang. Antara Penang ikut-ikutan sih. Antara mata dan hati. Ya, jadi gini. Seringkali orang menyebut dan memahami cinta itu dari mata. Sehingga yang terlihat mata itu yang akhirnya menjadi pertimbangan untuk menaruh cinta di hati. Dan ini adalah konsep cinta berdasarkan hawahu. Kalau dalam agama kita, cinta itu harus datangnya dari hati. Kemudian diekspresikan dengan mata, diekspresikan dengan anggota tubuh yang lainnya. Apaan tuh? Ini maksudnya Ustaz mau direbusin air atau gimana? Takut banget. Ya, udah bisa lanjutkan ya. Ya. Itu. Nggak apa-apa. Sudah kok. Ya. Sudah kan? Nggak kedengaran kan? Sudah. Ya, soalnya Ustaz cari nih siapa udah kelihatan. Ya. Kok ngertos? Ngertos, tong mriki niku. Kan Tong laptop niku kelihatan semua. Semua kan tampil di sini.
Jadi yang lagi aktivitas apa kelihatan. Nah, di handphone buatan ya, buatan kelihatan. Sedikit. Oke, baik. Tadi apa antara? Cinta dan hati. Oke, baik. Sekali lagi, kalau konsep secara umum, ya, sesuatu yang tersimpan kemudian menguap menjadi cinta di hati berawal dari pandangan mata. Itu konsep umum. Orang menjadi tertarik kemudian mengatakan kemudian jatuh cinta dan mengatakan aku cinta kamu, itu pertama kali adalah pandangan mata. Mata melihat, kemudian hati menyimpulkan, gitu ya. Sehingga apa? Cenderung sesuatu yang tampak itu secara fisik yang dilihat itu. Dan inilah kalau kita bicara tentang tingkatan cinta yang paling rendah. Level yang terendah itu ketika orang itu jatuh cinta, pertimbangannya fisik. Gitu ya. Padahal kita semua tahu bahwa fisik itu cepat atau lambat berubah. Gitu. Tetapi Nabi memberikan pembahasan, memberikan pembahasan kepada kita, gitu ya. Kalau seorang laki-laki ingin menikah, maka menikahlah karena 4 hal, kata Nabi kan gitu ya? Iya. Karena 4 hal. Pertama karena apa? Iman. Agama. Hadis Nabi. Pertama apa? Pertama kalau hadis Nabi itu adalah apa? Pertama adalah agamanya. Nasab. Karena maliha. Nah, pertama itu Turunan. Maliha. bebet bobot. Iya, kalau mungkin kalau apa namanya? Kalau apa tadi? Kalau orang saya bilangnya gitu kali ya. Bebet bobotnya. Itu ikut kajian tuh itu. Ewi. Sampai mana tadi kita? Melihat, Oh iya. Oke, satu ulang ya. Ini ada kok dalam kitab fikih munakahat nih, kitab fikih menikah itu loh. Ada. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Rasulullah bersabda, tunkahul mar'atu li arba'i limaliha, gitu ya. Li arba'ah, gitu ya. Pertama itu. Nabi bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita itu dinikahi li arba' karena 4 hal. Pertama Pak, limaliha, karena hartanya. Jadi wanita itu dinikahi karena hartanya. Dilihat itu. Pertama limaliha, kalau hadisnya dilihat dia punya duit enggak, gitu, kaya enggak, gitu. Jadi seorang laki-laki tuh gitu kalau menikahi wanita. Wah. Makanya jadikan kalau kaya hati. Yang kedua apa? Yang kedua adalah lihasabiya. Lihatlah nasabnya. Nasabnya keturunan. Jadi dia itu nenek moyangnya, orang tuanya baik-baik atau enggak, keluarganya baik-baik atau enggak, gitu. Yang ketiga jamaliha, apa? Kecantikannya. Yang keempat diniha, apa? Agamanya. Tapi ini masih koma loh ya. Masih koma. Sama yang terakhir ya Ustaz. Maka di sini Nabi melanjutkan fatfar bidzatiddin tarbat yadaka, gitu. Nabi begitu. Jadi dari 4 itu ya, mulai dari maliha, hasabiha, jamaliha, diniha, dari 4 ini yang paling utama adalah apa? Bidzatiddini, ya, itu agamanya. Maka kalau mau menikah
tarabbat yadaka, maka perhatikanlah agamanya. Gitu, ya. Oke. Nah, berarti dari sini Nabi menganjurkan apa? Yang dilihat pertama kali apa yang paling utama? Harta. Oh iya, Agam. tentunya pertama kali agamanya. Gitu. Maka dalam fikih munakahat itu ada anjuran dari Nabi, jika ada seorang laki-laki agamanya baik kemudian melamar anakmu, gitu ya, melamar putrimu, maka terimalah, begitu. Itu kepada orang tua, gitu. Dilihat pertama kali apa? Agamanya. Nah, gitu ya. Kalau misalnya agamanya bagus tapi miskin, nanti berantem terus. Memangnya akan ada orang yang mengatakan, emangnya bisa berumah tangga makan cinta? Ada yang bilang gitu ya? Iya. Ya jelas gak bisa. Cinta bukan menu makanan. Makan ya nasi ya Ustaz. Allah Akbar, gitu. Kalau seorang itu paham tentang fikih menikah, gitu ya. Ketika dia itu mengandalkan agamanya, Allah berjanji toh. Ya, jika dia miskin, Allah akan mengkayakan. Jika dia kurang, Allah akan mencukupkan. Loh itu. Sekarang tinggal Allah itu Ghani ya Mukni, Allah itu maha kaya dan Allah maha mengkayakan. Nah, sebenarnya ini tadi kita ingin bahas tadi loh, bahwa kalau bicara tentang agama, berarti bukan dari mata, tapi dari hati, gitu ya. Kalau dari mata berarti yang dilihat apa tadi? Melihat. Terus? Fisiknya. Salah maliha apa tadi? Hasabiha. Yang ketiga jamaliha. Itu kalau dari mata. Tapi kalau dari hati, maka dia dilihat pertama kali diniha. Maka kalau ini, kalau Nabi menjelaskan dari awal kan itu mata dulu gitu. Ternyata itu nggak utama. Lihatlah hartanya, lihatlah nasabnya, lihatlah kecantikannya, kan itu. Tapi ternyata itu semua mata yang mendahului, gitu ya. Dan itu tidak utama, gitu ya, karena tidak menjamin apa? Tidak menjamin kebahagiaan dan keutuhan keluarga. Tetapi kalau misalnya pasangan itu yang mau dinikah itu kaya, boleh nggak? Boleh sekali. Nabi menikah dengan Nabi menikah dengan Siti Khadijah. Itu bangsawan dan orang yang paling kaya seantero Mekah, gitu kan? Tetapi ternyata hartanya kemudian semua diberikan di jalan Allah. Hasabiah itu penting. Nasab itu penting. Gitu. Misalnya nikah dengan anaknya kiai, penting. Misalnya loh ya. Kan pasti keturunannya dari keturunannya baik-baik toh. Oh, berarti ini keturunan keluarga yang ahli zikir, ahli ibadah. Kan gitu. Ini mikirnya apa kita? Kalau sudah hasabiah, mikir anak keturunan yang nanti akan lahir dari keluarga ini, keluarga baru ini. Kalau jamaliha, penting nggak jamaliha? Penting. Kecantikan, ketampanan itu penting. Iya, gitu. Tetapi tiga ini bukanlah hal yang utama. Tetapi ini menjadi penopang. Jangan sampai seperti banyak kejadian teman-teman kita di HK. Gitu ya. Kenalnya lewat Facebook. Kemudian foto profilnya bagus-bagus, gonta-ganti mobil di belakangnya. Ternyata punya orang. Kemudian sudah sepakat nikah, begitu pulang mau lamaran, dia pingsan lihat orangnya. Nah, itu kayak pengalaman. Kadang hatinya connect, terus ketemu kecewa. Nah, itu dia ya. Nah, Ustadz itu ada ini.
Nah, Ustadz ada ini apa namanya? Ada apa? Kan dulu Ustadz pernah diundang oleh salah satu ini tahun berapa ya lupa Ustadz ya. Diundang sama Aim, tahu Aim nggak? Al-Istiqomah, Majelis Al-Istiqomah yang di Masjid Kaulon itu loh. TST. Ya, Ustadz waktu itu diundang untuk mengisi tablik akbar Ustadz bersama dengan almarhum Ustadz Nata. Nah, judulnya itu waktu itu awal-awal Facebook ini ya. Awal Facebook apa? Mulai booming, awal booming. Sehingga hampir semuanya orang pakai Facebook. punya punya akun Facebook. Ya, pokoknya kecuali Ustadz pokoknya. Dan Istiqomah sampai sekarang nggak punya. Ya, maka kalau jenengan itu misalnya habis kegiatan gitu ya, kok upload kegiatan ada gambarnya Ustadz itu Ustadz nggak tahu. Aman berarti Ustadz. Apa yang terjadi di situ nggak tahu gitu. Ustadz tahu nggak? Kayak kalau Ustadz lagi sama misalnya Ustadz sama Ustadz Ali gitu, Ustadz Ali ini Ustadz tiba-tiba Ustadz Ali ngirim fotonya Ustadz Abu. Nih, ini dari mana? Soalnya dari Pacebuk Ustadz katanya. Gitu. Atau kemarin sama Sajul Firman itu buka di wallnya itu diliatin. Oh gitu ya. Kemarin apa namanya? Mbak Erna posting apa gitu kelihatan di situ. Dan seterusnya. Nah, gitu. Nah di situ ada ini apa namanya? Jadi gini, biar jenengan nggak ini ya. Jadi banyak sekali waktu itu judulnya gini, jangan jatuh cinta dan menikah lewat Facebook, judulnya itu. Nah, akhirnya Ustadz nyari data, ternyata begitu banyak orang-orang kasus korban melalui Facebook. Yang menjadi korban siapa ya teman-teman kita yang di HK. Bukan hanya HK saja Ustadz, banyak. Iya, ini data yang saat itu loh. Saat itu kan udah lama itu. Berarti tahun 2000 berapa lupa. Pokoknya ketika Ustadz Muhammad Nata Sugengnya masih hidup. Beliau kan masih muda saya itu. Maksudnya dia meninggalnya masih muda gitu. Jadi waktu itu di situ Ustadz dapat data. Datanya ini begini ya. Jadi Ustadz masih ada sama sekali datanya di laptop ini. Ya, bahwa ada seorang wanita namanya inisialnya S. Inisialnya S gitu di situ. Kemudian ini adalah wanita yang sudah statusnya janda, punya anak 1. Kemudian singkat cerita Mbak S ini pacaran sama inisialnya R via Facebook. Akhirnya keduanya berkomitmen nantinya akan menikah. Ya. Dengan kondisi ini bisa kita simpulkan bahwa si R telah berhasil melakukan berbagai cara untuk meyakinkan cinta dan keseriusannya kepada si S. R ini udah ini gitu. Ya. Akhirnya R pun sampai mengatakan dia siap menerima apa adanya, siap menerima masa lalunya S, menerima meski si S bekerja di HK misalnya gitu, meski S itu terlibat hutang bank gitu gitu ya. R berjanji akan membantu segala kesulitan yang dialami S gitu Pak. Mana ada orang yang klepek-klepek gitu, si R aja kayak gitu kan. Maka R pun akhirnya menyempatkan diri. Si R tadi datang ke rumah orang tuanya S dan tentunya PDKT ya sama anaknya S. Nah, gitu. Dengan begitu maka si R semakin si R ketika melakukan itu S pun semakin yakin. Oh, R mikir, dia datang ke rumah orang tuaku. Maka S pun semakin yakin. Dia merasa tidak salah pilih. Nah, gitu ya. Bahkan dia merasa udah ganteng,
baik hati, berpendidikan, jujur, gitu ya. Iya, gitu, gitu. Pokoknya dia punya asumsi begitu, punya persepsi begitu. Ya, gitu ya. Punya gitu ya. Nah, suatu saat S ini akhirnya cuti. Ketika cuti, jenengan kalau Ustadz cerita mau nengi ngopo toh? Ya nyimak. Simak Ustaz sambil menghayati. Hayati, ya, mudah-mudahan nggak terjadi dalam diri jenengan ya. Oh, insya Allah Kalau jangan sampai. Kita datanya banyak loh ini. Insya Datanya Allah. cukup banyak. Karena waktu itu ketika Ustadz itu suruh ngisi tentang jangan menikah lewat Facebook, Ustadz kan harus nyari data gitu ya, kejadian-kejadian itu. Maka kembali ke soal tadi, maka ketika suatu saat S ini menyempatkan diri untuk cuti, pulang, apa tujuannya dia cuti? Untuk pulang ngapain coba? Pasti ingin sekali bertemu langsung dengan pangeran dunia mayanya itu. Kan masih pangeran dunia maya, kan? Ya gitu ya. Dan kepulangannya itu dia sengaja tanpa ngasih tahu kepada keluarganya. Dia berharap dia pulang, kemudian di bandara langsung dijemput oleh si R. Berharapnya apa? Inilah drakornya mulai apa? Mulai terjadi. Terus ternyata Penasaran ya. Penasaran. Tapi waktunya udah habis ini. Belum ya, Ustaz. daripada penasaran Ustaz, lanjutin habisin Ustaz. Ya kan biasanya begitu sinetron Indonesia bikin penasaran. Penasaran ibu-ibu Minggu nanti. Iya. Pada nungguin. Sampai melongo. Iya. Karena hal ini itu harus hal-hal kayak gini itu memang harus dikisahkan tanpa harus menyebut namanya buat jadikan pelajaran. Maka dia pun pulang dengan begitu semangatnya. Bahkan dia rela tidak ngasih tahu ke keluarganya. Dia pengen langsung bertemu karena menggebu-gebu udah cintanya, dia ingin bertemu dengan si pangeran dunia mayanya dan pengen dijemput di bandara. Ya. Tetapi ya gitu. Endingnya Gitu. Sebelum tetapi dia pikirannya begini. Mungkin kalau dalam bahasa ini ya, gitu ya. Mungkin dia begitu sudah karena menggebu-gebu itu pasti dalam hatinya bilang apa? Ya, dia pasti dalam hati sudah bilang gitu ya. Aku dan dirimu memang harus menyatu. Wah, gitu deh. Kalau sudah gitu ya. Bahkan sudah sampai dalam hatinya seperti Boris dan Laila tadi sampai bilang sayangku sayangmu begitu. Dia begitu. Ini bahasa yang Ustadz ini adalah bahasa yang langsung dia ceritakan melalui orang kedua. Jadi Ustadz nyari data enggak langsung ya. Ustadz minta tolong ke beberapa orang untuk mewawancarai ya. Nah, gitu ya. Nah, begitulah kira-kira nyanyian di hatinya, nyanyian hati si S. Tentunya sambil ketika sudah ambil bagasi dia sambil menyeret kopernya menuju tempat penjemputan. Gitu. Begitu semangatnya luar biasa. Sudah ya, kita aja ya. Tanggung. Pendengar penasaran. Tadi lihat penasaran. 1 jam ya. Ustadz bulat tinggi. Dan saat ya udah kita lanjutkan. Saat dia nyeret kopernya ke tempat penjemputan, tiba-tiba telepon pun berdering. Nah, kemudian diangkatlah telepon itu sama si S dan ternyata yang nelpon adalah si R. Tidak bisa datang ke bandara. Ya,
Karena lagi Ya, ada gitu ya. urusan di kapal. Telepon pun berdering, kemudian si si S mengangkat, kemudian si R langsung bilang, "Hello, Say, aku di sini, Say." Di mana? Di sini. Pakai baju ini gitu ya, gitu. Pakai topi ini gitu ya. Begitu keluar lagi. Maka mereka pun akhirnya sambil telepon mereka saling mencari di antara mereka dan akhirnya Pada penasaran. Penasaran kamu enggak? Aduh. ini kisah ini belum diceritakan di hari Jumat loh. Ya Bu Situn ya, belum ya? Belum. Kisah ini baru ini ya. Gitu ya. Jadi akhirnya mereka terus teleponan sampai mereka tahu posisi masing-masing, dan ketika si S dari jauh melihat pangeran dunia mayanya itu, seketika dia shock. Dia kaget gitu ya. Dia lihat jauh sekali bedanya dengan apa yang dia lihat di dunia maya. Akhirnya dia mulai terbesit perasaan takut, tidak nyaman gitu di hatinya. Dia mulai curiga ketika S tak langsung diantar ke rumahnya. Jadi oleh R ini S langsung dijemput tapi tidak dibawa ke rumahnya. Kemudian dibawa ke tempat asing yang jauh, gitu ya. Tempat asing yang jauh. Apa yang terjadi kira-kira kalau sudah begitu? Nafsu pun bergelora, nafsu syahwatnya. Akhirnya si R berubah dari seorang kekasih menjadi penjahat maya. Penjahat maya yang berhasil merampas harta dan kehormatannya. Semua hartanya diambil, kehormatannya pun dirampas. Malah apa? Diancam ya. Diancam jangan sampai dia lapor ke polisi. Ya. Kenapa? Kalau lapor ke polisi maka anaknya si S akan diculik, akan dianiaya oleh si R. Gitu. Ya. Oke, jadi ini happy ending apa enggak? Enggak ya? Ya. Gitu ya. Menakutkan. Ending. Ya, itu dia ya. Ini mending happy ending. Jadi sedih malahan. Dengarnya jadi Tapi sedih. Ustadz, tapi saya juga cintanya dari dunia maya loh Ustadz ya waktu itu. Iya, sebentar. Ini kisahnya ada beberapa. Ada yang seperti itu. Kalau berkisah kan memang kita harus ada pembanding ya. Memang tidak semua. Tenang aja Bu. Nanti habis ini kan habis ini jenengan yang nanti akan cerita bagaimana perjalanan di cintamu. Ada bagiannya. Sudah pernah cerita itu. Sudah pernah diceritakan waktu itu kan Ustadz. Iya, nanti cerita secara detail. Ya, jadi seperti itu. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah. Dari sini sekali lagi memang kita memang kalau sudah bicara tentang cinta itu memang hari ini kita harus hati-hati ya melebuhkan cinta kita kepada orang lain gitu ya. Pelajarannya itu. Nah, dalam hal ini kehati-hatiannya apa? Tadi kita harus apa ya? Sesuatu yang terlihat baik-baik saja di dunia maya belum tentu baik di dunia nyata. Walaupun ada juga sesuatu yang di dunia maya itu jujur dengan dunia nyata. Tapi memang banyak banget itu korbannya. Tetapi kita harus hati-hati, begitu banyak ketidakjujuran di dunia. Banyak banget. Gitu ya. Karena antara Jakarta dan HK itu ya jauh, gitu kan? Bukan lagi antara Jakarta dan Penang gitu ya. Kan itu kan? Nah makanya
ini masih ada beberapa kisah lagi gitu ya, yang Ustadz ambil datanya mungkin sekitar mungkin 8 tahun yang lalu ya, atau 9 tahun yang lalu kisah-kisah ini terjadi gitu ya. Nah, mungkin jenengan bisa ambil pelajaran ya. Baik, mungkin begitu, jangan kemana-mana, masih ada sinetron lanjut kedua yang nanti akan ditayangkan di kajian ini ya. Channel yang sama. Iya, di channel yang sama ya. Baik, wallahu ta'ala alam, semoga ada manfaatnya. Kita akhiri kajian kita di pagi ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Wa'fu minkum, semoga Allah menjaga hati kita, menjaga perasaan kita, menjaga pikiran kita untuk tetap berada dalam cinta yang benar, yaitu cinta kepada Allah. Adapun cinta kepada makhluk, termasuk orang tua, mencintai pasangan, anak, semoga semua juga bernafaskan, terbingkai dalam cinta kepada Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sehat selalu keluarga. Ustaz. Ustaz undur diri lumayan ya. Ya, Ustaz. Ngapunten lahir batin.